selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Kamanda yakin adik-adik di rumah sehat semua. Sudah siap? Kita akan mulai impak kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau pemanasan dulu nih adik-adik. Lagu pertama, kita mau nyanyi lagu Kalau Kau Suka Hati. Mainkan musiknya Kak Sasa. Lanjut ke lagu kedua, adik-adik biar semakin semangat. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Adik-adik, biar semakin semangat lagi, kita mau nyanyi lagu ketiga, yaitu Burung Pipit Tidak Menanam. Mainkan musiknya Kak Sasa. Pasti adik-adik di rumah sudah semakin semangat kan? Kita mau masuk ke dalam ibadah kita. Tapi sebelumnya siapkan dulu Alkitab dan Kidung Cerianya. Dengan semangat
kita mau menyanyikan lagu pembuka kita dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita, mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk menjaga dan menyertai kita. Adik-adik di rumah, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi ini Engkau telah mengumpulkan kami untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu di IMPA. Engkau berkatilah Tuhan dari awal, pertengahan, hingga nanti ibadah kami selesai. Berikanlah kami agar dapat mengerti firman-Mu juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membaca nats pembimbing kita yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Adik-adik, sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, kita akan masuk ke lagu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa untuk pagi yang cerah yang sudah Kau berikan kepada kami. Ya Bapa, jika sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, siapkan hati kami Bapa agar kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik tanpa kurang apapun. Kami juga mau berdoa untuk kakak Layan yang akan memberitakan firman hari ini. Kiranya Engkau pimpin dan sertai kakak Layan agar kakak Layan bisa mendengarkan firman kepada kami dengan baik, dan kami juga bisa menjalankan firman itu di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu, doa yang daripada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kembali lagi dengan Kak Jogi. Ya, sebelum kita mulai untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, yuk kita buka Alkitab kita dulu. Kita baca Alkitab kita yang terambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah dapat ayat Alkitabnya adik-adik? Yuk kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Demikian pembacaan Alkitab. Oke adik-adik, sekarang untuk tema IMPA kita pada pagi hari ini yaitu adalah Roh Kudus, sumber segala karunia. Oke, Roh Kudus itu apa ya adik-adik? Nah, Roh Kudus ini berasal dari Allah adik-adik, dan fungsinya itu untuk menuntun dan menolong umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus adik-adik. Dan di sini Roh Kudus itu memang tidak dapat kita lihat secara kasat mata adik-adik, tapi ia selalu hadir dalam kehidupan kita adik-adik. Roh Kudus bahkan memberikan kepada kita semua pengetahuan, kepandaian, kemampuan, dan hikmat adik-adik. Hal ini seringkali bisa kita lihat melalui kemampuan yang adik-adik miliki. Oke, sekarang kakak mau tanya nih adik-adik, siapa di sini yang punya kemampuan untuk membaca? Lalu, siapa di sini yang pandai untuk bernyanyi? Siapa yang di sini pandai memainkan alat musik? Wah, luar biasa ya adik-adik. Kak Jogi percaya semuanya anak-anak Tuhan Yesus itu pandai, memiliki suatu kemampuan. Ya, semuanya itu diberikan oleh Roh Kudus ya adik-adik. Dan tentu saja kemampuan itu harus dipakai dengan baik dan benar ya adik-adik. Sebagai contoh, Kak Jogi pandai untuk membaca. Lalu apa yang kita lakukan adik-adik? Kita rajin untuk membaca firman Tuhan yang terambil dari Alkitab ya adik-adik. Ya. Terus contoh lagi, Kak Jogi pandai untuk bernyanyi. Nah, terus bagaimana caranya agar dapat dipakai dengan baik? Kak Jogi menyanyikan lagu rohani adik-adik, seperti itu ya contohnya. Jadi setiap kemampuan itu harus dilakukan dan dipakai dengan baik dan benar ya adik-adik. Dan supaya melalui kemampuan itu adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi adik-adik dapat menyenangkan hati Tuhan dan melakukan berbagai hal yang bermanfaat ya adik-adik. Jadi sungguh hebat ya adik-adik ya Roh Kudus itu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kita Roh Kudus kepada kita ya adik-adik. Jadi inti firman kita pada pagi hari ini, hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan mengaku bahwa Yesus itu Tuhan, maka kita akan selamat ya adik-adik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita melakukan setiap kemampuan kita dengan baik dan benar ya adik-adik. Jadi semua kemampuan yang kita miliki itu harus dapat menyenangkan hati Tuhan dan bermanfaat ya adik-adik. Oke, itu saja inti firman kita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian aktivitas. Nah, aktivitas kita pada hari ini yaitu menggambar pohon yang berisikan buah-buah roh. Nah, buah-buah roh ini ada 9 adik-adik, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, ke-9 buah roh ini terdapat di Galatia 5 ayat 23 dan 22 adik-adik. Nah, kalian bisa gambarkan pohonnya yang berisikan buah-buah roh yang sudah tadi kakak sebutkan ya. Nah, kemudian adik-adik bisa kirimkan gambar dari buah-buah roh itu ke kakak layan di lingkungan adik-adik masing-masing. Nah, sekian aktivitas pada hari ini. Jangan lupa dikumpulkan dan mengerjakannya ya adik-adik. Selamat hari. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan ya. Untuk meresponnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali.
dunia beroleh-oleh. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar. Buatlah berdosa kami, Yesus pahlawan besar. Oke, sekarang kita mau doa syafaat. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Ya Bapa, kiranya apa yang kami dengarkan dari firman-Mu yang telah disampaikan bisa kami lakukan dari kehidupan kami sehari-hari. Bapa, pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami, untuk Papa dan Mama. Kiranya Kau memberikan Papa dan Mama kesehatan yang daripada-Mu ya Bapa. Dan kiranya juga Engkau selalu menyertai Papa dan Mama dalam aktivitasnya dimanapun mereka berada, agar Papa dan Mama bisa selalu sehat dan bisa beraktivitas dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sekolah. Kiranya Engkau menyembuhkan bagi teman-teman kami yang sedang sakit, berkati segala obat-obatan yang mereka minum ya Bapak, agar mereka bisa sembuh dan mereka bisa sehat dan bermain kembali seperti sedia kala ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kakak layan Pelkat PA ya Bapak, kiranya juga Engkau memimpin dan memberkati, menyertai kakak layan Pelkat PA dimanapun mereka berada. Berikan juga kesehatan untuk kakak layan Pelkat PA, agar kakak-kakak bisa selalu melayani dengan baik tanpa kurang satu apapun ya Bapak. Bapak, kami juga mau berdoa untuk gereja kami ya Bapak. Apapun rencana yang akan dilakukan oleh gereja kami, kiranya Engkau berkati dan pimpin dan sertai segala rencana tersebut ya Bapak, agar boleh berjalan dengan baik tanpa kurang satu apapun. Ya Bapak, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, baik dari pemerintah pusat, daerah, kota, kabupaten hingga RT RW ya Bapak. Kami mohon padamu ya Bapa, kiranya Engkau memberikan mereka hikmat bijaksana yang daripadamu ya Bapa, agar setiap peraturan yang keluar dari lidah bibir mereka itu merupakan kasih sayangmu ya Bapa. Ya Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu ya Bapa, pimpin dan sertai kami dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini ya Bapa. Bapa, begitu banyak kami minta padamu, doa yang jauh pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Tata cara pemberian persembahan, adik-adik dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop. Jangan lupa di depannya dituliskan impat tanggal berapa, jumlahnya berapa. Bisa disetorkan ke sekretariat gereja, atau adik-adik bisa memasukkannya ke kantong atau kotak setiap ibadah hari Minggu. Minta tolong mama papanya ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 38, Mari Bersyukur Semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Baik adik-adik, tadi kita sudah memberikan persembahan. Nah, sekarang kita akan mendoakan persembahan yang tadi sudah kita berikan. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini tadi kami sudah memberikan persembahan ya Tuhan. Bimbinglah supaya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan kasih-Mu dan juga perluasan kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Pada hari ini, kakak menyampaikan warta Pelkat PA. Yang pertama, kakak yang menyampaikan terima kasih pada adik-adik, karena pada hari ini, adik-adik telah melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak. Ya. Adik-adik tadi ada
aktivitasnya ya. Jangan lupa dilaksanakan aktivitasnya, kemudian berikan hasilnya pada kakak layannya di lingkungannya masing-masing. Kemudian kakak pada hari ini mau mengumumkan nih pemenang lomba roll of face gambar wajah itu yang kemarin kita laksanakan di ibadah Paskah Pekan PA. Jadi sekarang ini kita akan memberitahukan siapa pemenangnya. Nah, pasti adik-adik udah pada penasaran kan? Oke, kita langsung lihat aja ya tayangan berikut ini. Wah, selamat ya adik-adik yang sudah menang pada kegiatan lomba kemarin pada saat kita ibadah Paskah Pekan PA. Nanti kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya bisa kalian ambil di gereja. Nanti kalau misalnya bisa minta orang tuanya untuk mengambil hadiahnya ke gereja, bertemu kakak layannya untuk bisa menerima hadiahnya. Nah, untuk adik-adik yang lain jangan patah semangat ya, adik-adik bisa juga terus mengikuti lomba-lomba yang akan Pekan PA adakan. Nah, supaya adik-adik juga siapa tahu nanti bisa menang juga, oke? Jadi jangan patah semangat, oke? Selalu ikuti ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kemudian kakak juga ingin memberitahukan adik-adik untuk selalu menjaga protokol kesehatan, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan juga melaksanakan vaksin bagi yang belum, supaya nanti kita bisa melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak juga secara offline. Oh iya juga adik-adik, kakak ingin mengingatkan juga untuk adik-adik bisa mengambil goodie bag Paskah setiap hari Minggunya juga setelah ibadah kedua, ibadah jam 9 pagi di gereja. Adik-adik bisa bertemu dengan kakak-kakak layannya di gereja untuk bisa mengambil goodie bag Paskah. Bisa minta tolong orang tuanya juga ya. Baik adik-adik, sekian warta pekan saya dari kakak. Terima kasih, Yesus memberkati. Tak terasa nih adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita. Sebelum kita menutupnya, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 119, Haleluya, Pujilah. Sekarang kita mau doa pulang, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami sudah menyelesaikan impa kami dan terima kasih Engkau telah memimpin kami dari awal impa kami hingga akhirnya. Ya Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami sepanjang minggu ini, kiranya Engkau pimpin dan sertai kami dalam kami melaksanakan aktivitas kami sepanjang minggu ini hingga kami boleh bertemu kembali di impa kami minggu depan ya Bapa. Dan juga kiranya apa yang telah kami dengar di firman hari ini dapat kami laksanakan di kehidupan kami sehari-hari Bapa. Bapa, begitu banyak yang kami minta padamu, doa yang jawab pada sempurna ini kami alaskan hanya dalam nama anakmu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.